Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, DP3AKB, mengadakan kegiatan pertemuan pembinaan program keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting. Pada hari Kamis tanggal 26 Juni tahun 2025 di Aula BPSDM Provinsi Jawa Barat Jalan Kolonel Masturi KM 35 Cipageran Kota Cimahi. Acara dibuka oleh Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Barat Dr. Siska Gervianti dan mengambil tema, Satukan Langkah Wujudkan Keluarga Bebas Stunting, menuju Jawa Barat Istimewa. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Siska Gervianti menyampaikan tujuan pertemuan pembinaan program keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting, adalah untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi program KB serta upaya penurunan angka stunting di wilayah Jawa Barat. Diakuinya, salah satu upaya untuk menurunkan stunting adalah program KB. Program KB berperan penting dalam mengatur jarak kelahiran dan menjaga kesehatan ibu dan anak. Stunting dapat dicegah melalui perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Hari ini kita berkumpul dalam bagaimana penguatan peran keluarga berencana untuk penurunan percepatan stunting di Jawa Barat. Hari ini kita mengundang Pokja 4 dari Kabupaten Kota Jawa Barat, Kadis PPPA, PPKB se-Jawa Barat, lalu juga berbagai narasumber dan juga teman-teman dari IPKB Jawa Barat. Supaya apa? Hari ini sebetulnya saya ingin lebih spesifik gitu ya. Apa yang ingin kita capai di 2025, 2026, bagaimana menurunkan angka stunting sehingga bisa sesuai dengan target yang diamanatkan Pak Gubernur. Tapi juga Pokja 4 ini adalah Pokja yang pekerjaannya banyak ini, GKSTTB, Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana. Jadi Pokja 4 ini kegiatannya pasti bersinggungan dengan Posyandu, di mana Posyandu juga ada 6 SPM, pendidikan, kesehatan, PU, PR, Trantibum, Linmas, dan sosial. Jadi hari ini saya ingin memberikan arahan yang betul-betul spesifik dengan program-program apa yang bisa dibawakan oleh Pokja 4 se-Jawa Barat, sehingga nanti semuanya inline. Jadi semuanya bergerak dalam ritme yang sama, dalam program yang sama, dan ingin juga menguatkan peran kader PKK, karena ada 3 fungsi kader PKK, pendata, penggerak, dan penyuluh di lapangan. Seperti itu. Bu, adakah mekanisme supervisi dari perencana yang Ibu tadi bilang? Ada, jadi mekanisme dari provinsi ke kabupaten kota namanya Binwil, pembinaan wilayah. Nah ini karena kita sekarang bergerak sekalian nganjangka warga, biasanya kami turun bersama dengan DP3AKB memberikan layanan keluarga berencana dengan kabupaten kota. Jadi PKK juga sama, turun menemui ketua PKK kabupaten kota sampai ke level kecamatan. Kalau sama desa terlalu banyak gitu ya. Biasa kita juga sambil binwil. Nanti dari kabupaten ke kecamatan dan desa mereka juga winwil. Nah, tapi kalau arahannya jelas nih, Pokja 1 ngerjainnya ini, Pokja 2 ini, Pokja 4 adalah apa-apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan nih winwilnya nanti tepat sasaran. Jadi nanti 9 indikator GKSTTB ini bisa tercapai dengan baik. Harapan dukungan terbesar yang dibutuhkan apa, Bu? Pertama adalah tadi persamakan visi dan misinya dulu gitu ya. Jadi bagaimana PKK ini sebagai kader penggerak, pendata dan penyuluh di lapangan punya POV atau mindset yang sama dulu nih. Ada 9 indikator yang harus dikejar. Nanti kita samakan gerak langkahnya. Nanti targetnya kita evaluasi. Biasanya kita kan ada lomba gerak PKK, tapi kali ini tahun ini karena memang tidak ada lomba-lomba spesifik, jadi kami satukan indikatornya dalam lomba desa dan kelurahan istimewa. Jadi indikator gerakan PKK masuk ke dalam lomba desa dan kelurahan istimewa. Gitu. Jadi nanti semuanya ditarik kan bersama dengan DPM desa. Jadi nanti ada lihat desa terbaik di kecamatannya, ada dapat hadiahnya berupa program. Desa terbaik di kabupatennya, lalu yang di provinsi nanti juara-juaranya akan dapat 10 miliar dalam bentuk program. Jadi lombanya sekali, tapi indikator programnya dari desa, PKK, Posyandu, sampai dengan P2WKSS masuk ke dalam satu lomba tadi. Jadi itu kendala apa, Bu, sebenarnya untuk menurunkan stunting di wilayah Jawa Barat? Nah, pertama memang mengapa kita juga dorong lewat layanan KB, Pak? Karena memang ada 3 pilar penurunan stunting, pola asuh, pola makan, sanitasi. Pola asuh, kenapa kita ingin dorong lewat KB? Karena ternyata masih ada keluarga dengan banyak anak.
lebih dari 2, ada yang 4, 5, 6, 7 kita temukan. Dan biasanya untuk keluarga yang anaknya banyak seperti ini, yang kedua, pilar kedua, pola asuh pasti kurang. Pola asuh kurang, pola makan juga nutrisinya kan pasti beda ya Pak, antara keluarga yang punya 2 anak dengan yang 7. Nah, kumaha ini mencukupkan kecukupan gizi bagi semuanya supaya tumbuh optimal. Yang ketiga, sanitasi. Nah, biasanya keluarga dengan anak yang banyak, tadi jangankan sanitasi, higienitas anaknya aja kadang-kadang kurang terjaga ya. Nah, makanya kita memang dorong bagaimana peningkatan KB ini bisa untuk percepatan penurunan stunting. Karena itu berkaitan, ya. Semangat! Dari Aula Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Wahyudi Atep Kartiwan melaporkan.